Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Firmansyah dari kelas RKS 2A dengan NPM 230109029. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video yang membahas tentang mengenai ancaman keamanan data dan privasi. Jadi pada video ini saya akan menganalisis beberapa website yang telah diberikan oleh Kak Faiz untuk mengecek apakah email kita telah terlibat dalam kebocoran data, serta membahas berbagai ancaman yang ada terkait dengan keamanan data pribadi teman-teman. Jadi di sini kita sudah diberikan beberapa website ya teman-teman. Jadi untuk website yang pertama yaitu periksadata.com. Nah, jadi website ini itu memungkinkan kita perlu untuk memeriksa apakah email kita telah terlibat dalam pencemaran data dan jadi kita hanya perlu memasukkan email, nanti sistem atau websitenya itu akan memberitahu jika ada riwayat pelanggaran di email tersebut ya teman-teman. Oke, yang pertama kita cek menggunakan email saya sendiri. Oke, jadi untuk email saya yang pertama itu aman dari kebocoran data ya teman-teman, atau pelanggaran data. Terus untuk email saya yang kedua, oke, di sini bisa terlihat ya teman-teman. Jadi telah terjadi kebocoran data atau pelanggaran ya di email saya yang kedua yang terjadi di 17 September 2020. Nah, data yang bocor itu ada berbagai macam ya, dari email, lokasi geografis, nama lengkap dan lain-lain di aplikasi Shopback. Terus yang selanjutnya di Tokopedia. Nah, terjadi di 17 April 2020. Untuk kebocoran datanya sama ya teman-teman. Terus untuk website yang selanjutnya bisa kita cek, itu website haveibeenbuilt.com ya teman-teman. Jadi website ini sudah lumayan terkenal di komunitas cybersecurity ya teman-teman. Jadi hanya dengan memasukkan alamat email kita dapat mengetahui apakah data kita telah bocor. Jadi kurang lebih sama ya, sama seperti website yang sebelumnya. Jadi kita cek di email saya yang pertama. Oke, di sini terbukti jadi aman ya. Terus kita juga dianjurkan untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan menggunakan autentikasi 2 faktor ya teman-teman. Jadi untuk email saya yang pertama itu bagus ya, dikatakan bagus oleh website ini. Terus untuk email saya yang kedua teman-teman, jadi di sini dikatakan sama seperti website yang sebelumnya, terjadi kebocoran data atau dua peristiwa bocoran data ya teman-teman. Terus lanjut untuk website yang ketiga. Jadi untuk website yang ketiga itu avast.com/hackcheck agar PC ya teman-teman. Jadi website ini itu tidak hanya untuk memeriksa email, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan akun Gmail kita ya. Yang pertama bisa kita cek dengan Gmail saya yang pertama. Oke, di sini terbukti jadi untuk Gmail saya yang ini bagus ya teman-teman. Oke, website awas sudah, jadi kita lanjut di website yang selanjutnya yaitu ds.com/register ya. Jadi website ini menawarkan fitur yang kurang lebih sama sih, sama seperti website-website sebelumnya. Cuman website ini bisa melakukan pencarian lebih mendalam, di mana kita sebagai pengguna itu bisa mencari email, username, atau bahkan password
dalam pelanggaran keamanan yang belum kita ketahui, teman-teman. Jadi bisa kita cek di sini. Nah, di sini juga selain Gmail kita juga bisa mencari atau menelusuri seperti username, IP, address, phone, dan VIN dan domain ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan mencari. Ternyata kita disuruh login dulu. Ini untuk website yang keempat ya. Jadi website yang keempat itu dihash.com. Jadi bisa kita masukkan Gmail kita terlebih dahulu, karena tadi sebelumnya kita login terlebih dahulu ya, teman-teman. Jika sudah, kita search. Di sini bisa dikatakan mail saya aman ya, teman-teman, karena tidak ada pelanggaran atau kebocoran data. Kita coba apakah bisa ngecek Gmail saya yang kedua. Ternyata bisa. Sini ada satu permasalahan, namun jika mau menelusuri lebih dalam, kita harus berlangganan dulu ya, teman-teman. Di sini bisa dikatakan datanya dari Tokopedia ya, teman-teman. Sama seperti website-website yang sebelumnya, permasalahannya di data Tokopedia, teman-teman. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Jadi untuk yang selanjutnya kita diharuskan untuk login di Mozilla Monitor ya, teman-teman. Jadi untuk di Mozilla Monitor ini saya sudah login, dan sini teridentifikasi bahwa Gmail saya itu aman ya, teman-teman, tanpa ada kebocoran data. Jadi untuk Mozilla Monitor ini itu merupakan layanan dari Mozilla yang memberikan informasi tentang pelanggaran data atau kebocoran data yang memungkinkan kita untuk mendaftar atau mendapatkan pemberitahuan di email jika kita terlibat di kebocoran data. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi setiap website yang kita sebutkan tadi itu memudahkan pengguna untuk mengetahui apakah email mereka aman atau tidak. Terus juga ada website yang barusan kita bahas terakhir, itu Monitor Mozilla, itu juga menawarkan notifikasi untuk email kita jika terlibat dalam pelanggaran atau kebocoran yang terbaru ya. Jadi misal di Mozilla Monitor kita sudah terdaftar, kita bisa mendapatkan notifikasi jika Gmail kita mendapatkan kebocoran data atau pelanggaran data ya, teman-teman. Dan website ini juga memberikan tips untuk memperbaiki atau meningkatkan keamanan akun Gmail kita ya, seperti yang tadi di website Hivebin ya, teman-teman. Jadi kita disarankan untuk menggunakan password yang kuat atau menggunakan autentikasi 2 faktor ya. Dan step yang ketiga, kita disuruh berlangganan untuk notifikasi ya, teman-teman, dan menggunakan atau mengganti password yang lebih unik, teman-teman. Terus untuk yang selanjutnya, jadi selain manfaat yang tadi, website ini juga membantu untuk kita meningkatkan kesadaran kita tentang keamanan data pribadi. Jadi keamanan data pribadi itu sangat penting ya, teman-teman. Jadi website ini menganjurkan atau mendorong kita untuk mengambil langkah dalam melindungi informasi yang sensitif ya, teman-teman. Jadi data pribadi itu seperti yang tadi tertera di website periksa data. Jadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, alamat email,
dan informasi keuangan dan data kesehatan ya teman-teman. Dan Tokopedia ini juga termasuk informasi keuangan ya, karena di situ terjadi sebuah transaksi untuk kita membeli barang online atau menjualnya ya teman-teman. Jadi kebocoran data itu bisa disebabkan oleh serangan siber atau kelalaian dalam pengelolaan data ya. Jadi semisal kita menggunakan password yang lemah atau tidak menggunakan autentikasi dua faktor, atau bahkan bisa insider threat ya teman-teman, seperti serangan dari dalam ya. Jadi untuk menghindarinya itu penting ya. Jadi untuk menghindarinya itu penting, dan cara menghindarinya sama seperti yang tadi disarankan oleh website Devin, itu menggunakan password yang kuat, terus menggunakan autentikasi dua faktor, dan selalu memperbarui perangkat lunak ya. Jadi kita harus sering-sering update software di perangkat lunak yang kita gunakan teman-teman. Selain itu, ada beberapa metode yang sering banget digunakan oleh hacker untuk menyerang keamanan data pribadi kita ya. Yang pertama itu bisa menggunakan cara phishing, malware, dan ransomware, yang semuanya itu bertujuan untuk mengakses atau mencuri data pribadi kita teman-teman. Jadi teman-teman harus pintar-pintar dalam berselancar di internet ini ya teman-teman. Terus di sini saya mengambil 3 kasus ya teman-teman. Kasus yang pertama yang termasuk bocoran data menurut saya, yaitu ada tren di tahun 2021, yaitu tren KTP challenge yang mengumbar-umbar itu foto KTP ya teman-teman. Jadi di sini trennya itu di TikTok dan di Instagram. Jadi tren ini sempat ramai ya. Dan di sini dikutip di CNN Indonesia bahwa tren ini itu warga medsos atau warga media sosial itu mengupload KTP-nya di platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Nah, tren ini itu berada di tahun 2021, 25 November ya teman-teman. Di tren ini itu sebagian besar konten menunjukkan foto wajah pemilik KTP, dan bahkan ada yang mengupload full keseluruhan KTP-nya di TikTok ataupun Instagram ya teman-teman. Dan contohnya seperti ini. Jadi lagi tren ikutan jadi main sesi foto KTP. Jadi contohnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini untuk kasus yang pertama, yaitu tren KTP challenge yang muncul di TikTok lalu merembet ke Instagram teman-teman. Terus untuk kasus yang kedua itu di akun media sosialnya Bahrain yang kemarin tanding dengan Indonesia ya. Jadi Bahrain itu korupsi 9 menit ya teman-teman. Jadi berita ini dikutip di CNBC Indonesia tahun 2024, 14 Oktober, tepatnya di pertandingan Bahrain melawan Indonesia ya. Jadi itu akun media sosial dan situs web korespondensi sepak bola Bahrain itu menjadi sasaran tindakan dan percobaan hacking berulang yang menyebabkan peretasan terhadap beberapa akun karyawan dan gangguan pada layanan. Jadi ini sempat ramai ya teman-teman. Selain itu juga akun media sosialnya wasit yang saat di pertandingan Indonesia dan Bahrain itu juga menghilang ya. Jadi seperti itu, ini termasuk kebocoran data ya teman-teman menurut saya, karena akun media sosial sepak bola Bahrain itu sempat terganti foto profilnya menjadi Bjorka ya teman-teman. Oke, jadi ini juga termasuk beritanya ya teman-teman, bahwa akun media sosial Bahrain itu terkena hack, khususnya di asosiasi sepak bola Bahrain. Terus untuk berita yang ketiga itu ada di data
Indodax ya. Jadi Indodax itu kebobolan di bulan September ya teman-teman, yang terjadi transaksi besar-besaran secara ilegal, yaitu 335 miliar rupiah ya teman-teman. Jadi Indodax itu merupakan salah satu exchange kripto terbesar di Indonesia, dan disitu itu kerugiannya kerugiannya mencapai 21,8 juta USD. Jadi untuk berita yang ketiga itu merupakan kebocoran data menurut saya. Jadi untuk berita yang ketiga itu Indodax. Oke, ini di sini contohnya ya. Jadi Indodax itu salah satu exchange kripto terbesar di Indonesia. Dan statusnya masih maintenance pada bulan kemarin ya teman-teman. Untuk bulan ini sudah aman ya teman-teman. Jadi seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.